bukan nikmat kok. Jabatan emang bukan nikmat. Belum tentu jadi nikmat. Semuanya masih berupa jadi ujian. Kapan jadi nikmatnya? Kalau kita bisa gunakan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Harta nih, gajinya dikali 10 kali lipat. Nikmat belum? Belum. Tergantung dipakainya dulu. Ya. Kalau dipakainya untuk tambah taat, nikmat demi Allah. Tapi kalau dipakainya maksiat, bisa jadi dia dapat hukuman yang seharusnya nggak didapat kalau dia nggak kaya. Ya. Makanya punten berarti berikut termasuk hafalan Al-Quran. Ya. Karena syaratnya yang penting sekali lagi cuma mau. Ini kita bicara tentang menghafal ya. Para sahabat juga hafal Quran memang, tapi beda-beda. Ada surat apa yang paling pertama kali turun? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Ya. Tapi surat Al-Alaq ada berapa ayat? 19. Turunnya kepotong 5 ayat. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang turunnya itu tanpa terpotong, satu ayat penuh, satu surat penuh. Ada yang tahu surat apa? Surat apa? Surat ke-6. Surat ke-6 surat apa? Ayo urutin. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, enggak, Al-A'raf 7 ya. Al-An'am. 165 ayat, 23 halaman kalau di mushaf standar. Berarti 1 juz tambah 1,5 halaman. Ini turunnya full, Pak, enggak kepotong. Langsung 23 halaman di 165 ayat. Dan ada satu sahabat Nabi yang langsung mendengar Nabi baca sekali langsung hafal tanpa ada kesalahan lagi. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini masya Allah memang. Terus kok sahabat yang lain hafal Quran nggak? Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hafal, tapi beliau perlu waktu 20 tahun untuk menghafal Al-Quran. Itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat baru selesai. Jadi dari pelajaran ini menunjukkan kurang mulia apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi sahabat pun berbeda-beda dan kadar kemuliaannya bukan dari siapa yang paling cepat nyampe 30 juz, bukan. Ya, tapi adalah ya, masya Allah, Al-Quran itu mengubah diri jadi tambah takwa kepada Allah. Lagian beda kalau sekarang, kalau dulu ya, para sahabat itu ngapalin ayat 1, mereka nggak akan maju menghafal ayat yang lainnya sebelum ayat itu selesai diamalkan. Ya. Kalau sekarang, hafalin dulu aja, ngamalin, ya Bismillah we kapan-kapan. Ya. Ini yang jadi perbedaan, insya Allah. Ya. Maka para orang tua, para ayah ibundanya, yuk ikutan. Ya. Syaratnya cuma satu kok, mau. Berhasil atau enggak, terserah Allah yang mau nitipin. Nggak ada manusia jago tuh, nggak ada. Adanya manusia yang Allah tolong. Ya. Pertanyaannya, sudah layakkah diri ini ditolong oleh Allah? Ya. Maka istilah ini momennya lagi di Maulid tentang kelahiran manusia yang paling mulia sepanjang sejarah manusia diciptakan. Beliaulah yang paling mulia. Izin menceritakan dari sudut pandang yang pernah melihat dari luar sudut pandang keislaman ya, bahwa satu, beliau ini tidak tertandingi. Pertama, ada seseorang dari namanya Michael H. Hart, penulis buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia ya, menobatkan peringkat satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bilang kayak begini, kalau yang bisa sebuah kebohongan itu tidak akan bertahan lebih dari 500 tahun. Nah, tapi kenapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW udah 14 abad malah tambah banyak yang mengikuti? Maka ini pasti bukan sebuah kebohongan. Dan bakal lebih takjub lagi kalau kita melihat apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam perjalanan kehidupan beliau. Kita bicara tentang, jangan bicara Arab zaman dulu sama kayak sekarang ya Pak ya. Izin, dulu guru-guru kami kalau lagi di kelas sirah menjelaskan bahwa
Kalau kita melihat orang Arab zaman sekarang, masya Allah, jangan ditanya ngajinya, ngomongnya aja pakai tajwid, Bang. Masya Allah ya. Makrosnya sempurna, fasih, ya, sifatul hurufnya terpenuhi semua. Tapi di zaman dulu, Nabi itu bukan tanpa alasan diturunkan di sana. Karena di saat itu sedang jahil-jahilnya, ya. Di sana tuh senggol bacok beneran ada, nggak suka dikit bisa bunuh. Wanita diperjualbelikan. Kalau ada seorang wanita hamil mau melahirkan, sama suaminya disuruh lahirin depan rumah. Karena sudah ada tanah yang digali, kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Silakan baca tafsir Quran surat 81 At-Takwir ayat 9. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa aku dibunuh? Nah, pas dibaca tafsirannya, ini pertanyaan seorang gadis-gadis kecil, anak-anak yang bertanya kepada Tuhannya, atas dosa apa aku dibunuh? Karena bagi mereka dulu aib punya bayi perempuan. Ya. Lalu walaupun di situ masih ada Ka'bah, tidak kurang dari 360 patung berhala ada di situ. 360 minimal. Dan orang-orangnya ada yang sehari maboknya 5 kali, Umar bin Khattab ya. Makanya kalau ada pemuda-pemuda kita yang sebetulnya maboknya masih seminggu sekali, masih culun sih Pak sebetulnya ya. Ketinggalan mereka itu. Ya, masih nggak ada seujung kukunya. Tapi ketika kena cahaya Islam jadi hebat. Nah, Nabi dapat tugas dari Tuhannya, dari Allah, yang kalau disederhanakan tuh bahasanya begini. Nabi diperintahkan menyampaikan ke masyarakat seperti itu bahwa, hei, Tuhan kalian tuh salah semuanya. Yang benar cuma satu, Allah yang Maha Esa. Atau wajar kalau dimusuhi. Karena gini Bu, kalau kita jadi orang baik doang, semua orang suka. Tapi kalau kita ngajakin orang jadi baik, nggak akan suka. Jadi Ustaz Said jadi duta narkoba, jadi orang baik doang bisa jadi disukai semua orang. Tapi kalau sudah jadi menentang orang yang pakai narkoba, dimusuhin sama yang pakai narkoba. Udah sunatullah itu, bahwa nggak bisa mau gimana juga, ya. Tapi Nabi nggak gentar, karena sekali lagi yang dikejar adalah ridha Allah. Dan kebayang kalau Nabi kita baperan, ya. Wahai Rasul, kenapa tidak berdakwah hari ini? Ah, nggak mau, kemarin juga diledekin. Islam tidak akan sebesar ini. Tapi jangankan dicaci, ingin dibunuh pun, nggak, silakan. Allah berfirman Quran surat 10, surat Yunus ayat 107. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Al-ayat. Kalau Allah sudah menginginkan kemudorotan bagi seorang hamba, siapapun ingin menghalangi, gak bisa menghalangi. Begitu juga kebaikan. Siapapun dengki, gak bisa ingin menghalangi, gak akan bisa terjadi. Beliau yakin betul bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita, Allah gak berikan izin, demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mengantarkan sebutir beras saja kepada kita, Allah nggak beri izin, demi Allah nggak akan nyampe. Mancet itu tauhid, ya. Dan itu yang diamalkan dan juga diajarkan oleh para nabi. Kita bicara nabi soalnya, kita mesti sadar dulu nih, ada orang yang, misalkan kita melihat ada bapak-bapak 2 orang, satu umur 40 dan 40. Yang satu udah punya perusahaan, ngedirin masjid, pondok pesantren. Yang satu nggak punya apa-apa, malah punya utang banyak. Apa yang menjadi perbedaan? Padahal dulunya mereka teman sekelas, misal. Ya. Satu terkait bagaimana mereka menggunakan waktunya, tapi yang paling membekas tentu adalah ada yang namanya berkah. Nah, kita bicara Nabi, beliau adalah manusia yang paling berkah. Kenapa? Sekarang prestasinya 23 tahun masa kenabian, satu jazirah Arab pas Nabi wafat itu sudah muslim semua. Enggak cuma Mekah Madinah. Arab Saudi, sekarang mah Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab terpecah jadi 6 negara Jazirah Arab itu. Nah, itu sudah muslim semua. Dan tempat lain ketika akhirnya terbuka menjadi negeri Islam, mereka butuh ahli apapun dari Madinah, Madinah punya. Menandakan Nabi itu nggak cuma ngajarin ngaji. Dan yang paling keren, ini disebutkan di kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim, musannifnya berkata bahwa mukjizat yang satu ini, kalau Nabi nggak punya mukjizat yang lain, bahkan kalau Quran nggak turun ke mereka, Bu, tetap mampu menobatkan Nabi sebagai Nabi yang paling baik.
Kenapa? Apa mukjizatnya? Yaitu Nabi, ini ada perbedaan pendapat ya, menurut Imam Abi Hatim dan yang lain. Tapi kalau kita tarik garis tengah, Rasul itu menghasilkan 120.000 sahabat selama 23 tahun. Kalau Bapak punya anak satu aja Pak, diajarin 23 tahun, yakin bakal soleh Pak? Belum tentu, gimana Allah itu. Nabi, waktunya sama kayak kita 24 jam, harus sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai imam, perlu makan, perlu tidur. Gimana ceritanya bisa menghasilkan orang soleh sebanyak itu? Yang padahal dulunya, ya, dulunya ada yang raja perampok namanya Jundub bin Junadah. Namanya setelah masuk Islam dikenal dengan nama Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu. Isinya orang-orang kayak gitu. Dan 120.000 ini tersebar kemanapun, ya, bukan negeri tersebut yang mempengaruhi satu sahabat, tapi satu sahabat mempengaruhi negeri yang baru. Ya. Nah, itu Nabi melakukan itu semua pakai apa? Al-Quran. Sudah tepat sekali menitipkan anak-anak menghafalkan Al-Quran. Budak-budaknya yang di sini jangan lelah untuk menghafal. Bismillah, insya Allah. Ya, karena tidak akan menyesal bagi yang masa mudanya digunakan untuk mengenal rohnya. 1 dari 7 golongan orang yang akan diberi naungan Allah di hari akhir itu kan salah satunya adalah pemuda yang menghabiskan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Betul? Maka bismillah insya Allah. Kita anak-anak kitanya belum, maka bismillah. Kitanya belum, maka bismillah anak-anak kita. Ya. Maka masya Allah, saya senang sekalinya, enaknya bicara tentang agama itu nggak kayak bicara tentang bisnis, Pak. Ini di sini banyak ustaz-ustaz, banyak tokoh-tokoh, banyak guru-guru. Kadang suka ada yang nanya, nggak takut gitu? Bisnis salah nyampein. Tadinya backgroundnya sekolahnya sekolah Katolik di Thailand 3 tahun lah. Ya. Justru enaknya kalau bicara tentang selain agama, misal bicara bisnis, Pak. Kata saya yang paling benar ini, strategi marketing yang paling tepat ini. Kata orang lain belum tentu, kan? Karena standarnya akal manusia. Tapi kalau bicara tentang agama, misalkan saya berkata orang Muslim itu wajib sholat, tahu siapa yang berani bantah? Dari tukang mabuk sampai kiai berkata itu benar. Ya, jadi justru kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu yang padahal kita tahu itu benar, tapi kita ragu menyampaikan kebenarannya, disuruh dulu oleh guru tanya sendiri dalam hati, emang niat kita apa? Kan niat ini bicara di sini bukan supaya dipuji oleh para ustaz-ustaz ini, insyaallah. Tapi nyampaikan kebenaran biar Allah ridho, insyaallah. Ya. Maka bismillah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini kita berusaha ngamalin apa yang dicontohkan oleh Rasul ya. Maka kalau kita bicara tentang ini bunda-bunda di sini, ya, Rasul itu mengingatkan bahwa yang paling banyak di neraka katanya punten ya adalah ibu-ibu katanya, wanita. Ya. Nah tapi gara-gara apa? Salah satunya adalah gara-gara lisannya katanya. Ya. Nah terkait tentang lisan ini, dulu waktu di Darut Tauhid, sempat belajarnya di pesantrennya Agim ya di Bandung, Darut Tauhid. Di situ diceritakan oleh beliau, disebutkan dari omongan orang tuh bisa kelihatan. Dibagi jadi 4 golongan ya. Contoh, ada orang yang baik, ngomong apapun nyambungnya kepada Allah. Masya Allah, ini buah begitu manis, Allah yang menjadikan. Allah tahu di bawah tanah banyak vitamin dan mineral, kita nggak mungkin makan tanah, tapi diserap oleh akal, nyambung ke atas jadi buah, bisa kita minum ya. Nyambungnya semua ke Allah. Yang kedua, orang yang normal, yang biasa aja ya, nggak jadi dosa tapi juga nggak jadi pahala, cuacanya bagus ya, ceger misalnya tiba-tiba ya ada petir menyambar, nggak jadi bagus lagi ya. Tapi ini nggak nyambung, nggak jadi apa-apa, nggak nyambung ke Allah tapi juga tidak jadi dosa. Nah yang ketiga ini yang juga mesti kita hindari ya. Orang beriman kepada Allah itu jauh dari perasaan menyesal, putus asa, suudzon, negatif. Karena yang ketiga ini guru kami menyebutnya orang yang dangkal. Jadi semuanya serba jadi keburukan ucapannya.
Baru ngelihat mendung kayak gini, ada orang yang lihat, udah mendung lagi aja nih, ya pasti urusan berantakan. Hujannya belum jadi, tapi udah memaki Allah, udah suzon duluan, ya. Bangun tidur, ya. Ngolet gitu ya, sambil berkata badan remuk, ya. Bohong, badan remuk mah nggak hidup pak, pasti mati badannya remuk, ya. Ada lagi, kadang berkata lagi sambil mikir berkata. Kepala pecah ini ke saya kayaknya. Bohong lagi. Gimana ceritanya kepala pecah masih hidup? Ya. Berlebihan semuanya jadi negatif. Ada orang baru datang, nah orang datang nih pasti pengen bikin duit. Udah negatif aja, ya. Padahal ternyata dia lagi milad, pengen bagi-bagi kue. Kenapa tuh negatif orang tua Masya Allah? Nah ini, alhamdulillah, ya. Sampai ada orang lagi ngelingkar di sekeliling mobil. Kenapa Pak? Ada apa? Oh kaca mobil saya pecah. Baru pecah satu. Saya pernah pecah satu mobil Pak. Masalah penderitaan aja nggak mau kalah. Kenapa coba orang Masya Allah ya? Berlomba lah ya. Nggak usah. Kita diperintahnya pas tadi. Pokoknya adalah khairat ya. Bukan dalam keburukan. Nah ada lagi yang terakhir. Orang yang dangkal. Tadi dangkal ya. Terakhir rendahan. Nah yang rendahan ini semua pembicaraannya melulu hanya tentang aku, dan aku. Kadang bertanya aja untuk mukadimah pengen ngunggulin dirinya. Ya. Insyaallah. Nah, Bu, anaknya udah apa berapa juz? Alhamdulillah udah 2 juz, Bu. Terusin. Biar kayak anak saya, itu saya ngedidik jadi 30 juz luar biasa, ya. Oh, mukadimah ya. Pengen naikin diri. Sampai kadang nggak nyambung. Ngelihat kucingnya lucunya kayak singa. Kayak waktu saya jalan-jalan di Singapura, ke Singapura, dia pengen cerita dia kelebihannya apa, ya? Kucing aja dijadiin korban, capek, ya. Kita bicara ketika meniru akhlak Nabi kalau kata ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Al-Quran berjalan. Tujuannya melulu hanya kepada Allah. Ingat Bu ya, bukan berarti nggak boleh kita punya barang. Nggak boleh kita punya nikmat-nikmat dunia, tapi seharusnya semua itu adalah menjadi sesuatu yang mempermudah hidup kita, betul? Karena kadang orang baru punya sendal baru aja, bikin sholat di masjid sengaja paling belakang, biar waktu ruku bisa nengok dia, sendalnya masih ada, ya. Insyaallah. Mobil baru parkir di restoran depan. Di dalam sudah silakan masuk, disediakan ruang VIP. Gak mau di teras aja, panas hujan juga gak apa-apa. Takut mobilnya kebaret. Dan yang penting dari punya kendaraan tuh apa sih? Nyampe, betul? Berapa banyak orang yang pengen berangkat haji, emang baru punya pesawat Pak? Enggak, nyampe. Coba kebayang Bapak di sini punya pesawat semua Pak. Parkir di mana Pak? Ya, repot. Yang penting nyampe. Kita hilang esensinya. Nah kalau kita mau jujur ya, ada satu kebutuhan manusia yang suka nggak mau diakui sama orang-orang. Kalau di sekolah kan kita belajar kebutuhan itu cuma 3 ya, sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Yang keempat ini suka susah ngakunya, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Bener ya, kita perlu alas kaki berapa? Ya sepasang aja kiri kanannya. Tapi ada orang yang punya 50 pasang, sampai punya lemari sendiri khusus buat sepatunya. Kita perlu jam tangan, fungsinya untuk apa? Tahu waktu. Berarti kalau sekedar tahu waktu, jam tangan 50.000 sama jam tangan 5 miliar sama aja fungsinya. Tapi ada apa yang beli jam tangan 5 miliar beneran ada Pak? Lebih mahal dari rumah. Enggak, kalau kita beli mobil kan pasti mobil yang lebih mahal lebih cepat, betul? Ini jam lebih mahal kayak gini, apa jamnya muternya lebih cepat atau gimana? Ngaco berarti jamnya ya. 1 jamnya 20 menit kalau jam tangan yang ini mah misalkan ya. Nggak cukup pakai mobil, diganti sama dia, ganti pelek depan. Ini pelek termasuk yang paling saya nggak ngerti ya. Karena yang bayar yang punya mobil, yang kagum sama yang muji orang yang di depan. Kecuali kalau misalkan dia nyetirnya sambil dipangku, peleknya di dalam gitu, tidak repot ya, susah. Yang bayar, yang bela-belain nyicil itu orang yang di dalam, tapi yang di luar yang melihat, yang mengagumi yang di luar.
Nabi itu tidak seperti itu ya. Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada 4 sifat yang kalau manusia ini memiliki 4 sifat ini, maka akan diharamkan api neraka baginya. Ya. Apa saja 4 sifat itu? 1 hayyin, 2 layin, 3 qorib, yang keempat sahur. Ya. Apa itu hayyin? Hayyin itu tenang, nggak sumbung pendek, nggak gampang ngambek, tenang aja, udah biasa. Ya. Terjadi sesuatu, ya udah dia nggak marah-marah, nggak mudah emosi, nggak mudah huzon, nggak mudah putus asa. Nah, Nabi itu ngelakuinnya kayak gitu. Kenapa beliau bisa seperti itu? Kenapa bisa tenang? Tidak yakin. Karena semuanya pasti diatur oleh Allah. Ya. Ada satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kalau Allah mengabulkan yang aku pinta, aku berbahagia 1 kali. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan yang aku pinta, aku berbahagia 10 kali lipat lebih bahagia. Saking yakin Allah udah nyuruh kita untuk taat, terus kita udah nurut, udah taat. Masa kita udah taat, Allah malah jadi sengaja zolim kepada kita? Gak masuk akal itu, gimana ceritanya? Ya. Kalau di sini ada santri nurut sama ustadznya, disayang segitu teh sama ustadz. Apalagi sama Allah. Jadi yakin betul selagi dia lempeng nurut, udah tenang aja nggak apa-apa. Dicaci, dimaki, dihina sama aja, tenang aja. Ya. Apakah ketika kita dikatain monyong mulut kita langsung mancung otomatis? Enggak. Ya. Sama Bu, ibu dikatain cantik Bu, alis ibu nggak tiba-tiba jadi tebal, tetap aja perlu digambar sendiri. Bu. Ibu dikatain awet muda, pas cek KTP nggak umur ibu tiba-tiba berkurang, tetap aja. Ya. Begitu juga dipuji atau dicaci, sama aja seperti yang beda. Ada yang mengkritik, menasehati untuk kebaikan, tafadhol diambil kebaikannya. Tapi tenang aja, lempeng. Yang penting Allah suka. Kalau saya udah berbuat baik tapi dijahatin sama dia, berarti dia yang rugi. Ya. Walaupun dia yang berbuat kezaliman, dia yang nipu, dia dapat duit. Buat apa duitnya nggak bisa dimakan? Nggak halal, tidak ditobati jadi masalah. Ya. Buat yang ditipu, walaupun uangnya habis, bisa jadi itu jadi jalan dia tambah dekat ke surganya Allah. Orang lain sulit masuk surga, dia tambah mudah gara-gara diuji seperti itu. Ya. Oh tapi dia beneran jahat, ya tenang, kita meninggal nggak akan ditanya kelakuan dia. Kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Enak jadi hidup teh lompong, ya gimana. Hayyin, mudah, tenang gitu ya. Yang kedua, layin. Layin itu lembut ya. Kalau di ilmu tajwid ada matlin atau matlayin. Contoh di surat Quraisy itu di ilati Quraisy. Ya, ketika ia mati bertemu 1 huruf terakhir di akhir ayat, dia dibaca panjang 2 sampai minimal 2 sampai 6 harokat boleh. Ya, min khauf atau wau juga. Ya. Nah, secara bahasa artinya lembut. Karena Nabi itu lembut, lebih mikirin urusan orang daripada urusannya sendiri. Ya. Jadi ini sampai diamalkan oleh Umar, Pak. Ini keren sekali, Pak. Ini salah satu kisah yang paling menggugah. Suatu ketika Umar itu dikunjungi oleh salah seorang gubernur di kediaman beliau. Gubernurnya bawa kue ke Umar. Dicicipin kuenya oleh Sayyidina Umar. Dicicipin, enak sekali ini kue, baru 1 gigit. Langsung ditaruh lagi, ditanya kepada yang bawa kue. Ya. Ini kue seenak ini bisa dimakan oleh semua orang nggak? Termasuk yang paling miskin di daerah. Maka dijawab, enggak sih, ini kue mahal, cuma orang menengah ke atas yang bisa makan. Ya. Maka kata Sayyidina Umar, udah silakan di mana untamu, ditaruh lagi di situ, disuruh bawa pulang. Maka bertanya kan, apa yang salah, ini kan cuma kue. Maka dinasihati oleh Umar, ketahuilah kita sebagai pemimpin, jika negeri kita kelaparan, kita yang harus paling pertama lapar. Dan jika negeri kita makmur, ketahuilah kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka justru gimana ceritanya kalau umatnya ada yang kelaparan, insya Allah, tapi pemimpinnya masya Allah bermandikan harta, alhamdulillah. Ya, nah ini benar-benar memikirkan umatnya. Ya. Atau di suatu ketika beliau ingin mengangkat gubernur, pas calon gubernurnya ini datang ke kediaman beliau, Umar lagi main sama anak cucunya, namanya main sama anak kecil kan, hilang wibawa gitu ya, ciluk, pakai kok, bla 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 gitu ya, masya Allah.
Nah, ketika akhirnya melihat itu, calon gubernurnya kayak ilfil gitu ngeliatin. Ini Umar yang ditakuti itu. Melihat ekspresi itu, Umar bertanya balik kepada dirinya. Kenapa kau berekspresi seperti itu? Apakah di rumahmu kau nggak pernah bermain dengan cucumu seperti ini? Dijawab, iya saya nggak pernah kayak begitu, menghilangkan wibawa katanya. Maka dijawab oleh Umar, maka pulanglah, kau tidak jadi kuangkat menjadi pemimpin, jadi gubernur. Kalau kepada darah dan dagingmu sendiri aja kau tidak bisa sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Jadi berdakwah dan juga memimpin, bekalnya satu buat kamu, sayang. Aku sayang kepadamu, makanya aku cegah kamu berdosa. Aku sayang padamu, makanya aku ingatkan kamu sholat kalau kamu nggak mau sholat. Meskipun engkau akan nggak suka dan rewel kepadaku, ya. Ya. Akan rewel kepadaku setiap kali aku menasehati, ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Itu yang kedua, lain. Yang ketiga, Qorib, hayyin, lain. Ketiga, Qorib. Qorib itu dekat, ya. Nah, semua sahabat yang bercengkrama dengan Nabi, sepulang dari Nabi itu, mereka akan merasa bahwa kayaknya aku sahabat yang paling dicintai Nabi. Ya. Jadi Nabi itu bisa membuat orang merasa nyaman, dan salah satu cirinya Nabi itu kalau ke manusia nggak pernah nunjuk, jadi selalu begini, belakang gitu, nggak pernah nunjuk gitu. Ya. Nabi nunjuk itu diriwayatkan kalau lagi ke arah setan ditunjuk sama beliau. Tapi kalau misalkan ke manusia sopan. Dan uniknya Nabi itu kalau dipanggil di belah kanan gitu ya. Kita kalau dipanggil belah kanan cuma nengok gitu ya. Nabi itu kalau dipanggil, iya, sama badan-badan yang muter. Kadang kita mau dipanggil kok galak gitu ya, masya Allah. Udah nengok kepalanya doang terus galak pula, ya. Nah ini juga masya Allah. Ini Qorib yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat adalah hayyin, lain, Qorib, sahal. Sahal itu mudah, ya. Nggak mempersulit masalah urusan. Aduh gimana ini? Adek belajar nyetir, tadi nabrak harus ganti. Gantiin, udah. Kok jadi gimana? Makanannya tadi minta yang rasa stroberi, adanya rasa mangga. Nggak udah, ya udah, sama aja, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak ribet gitu. Kadang orang tuh mempersulit urusan makan, Mbak, ya. Padahal makan tempe sama makan steak yang harganya 1,5 juta sama aja rasanya kalau udah lewat tenggorokan, ya. Cuma dari ujung lidah sampai sini udah selesai. Gitu. Tapi untuk itu orang bisa bela-belain, masya Allah, untuk supaya nambah rasa doang atau gimana, bela-belain jauh-jauh. Jadi mudah urusannya. Dan ini diamalkan Nabi, ini semuanya masalah hati, masya Allah. Sehingga kalau kita bicara tentang kata Allah di Quran surat 91 Asy-Syams, itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sehingga ini mungkin sekaligus menutup ya. Kita kadang bicara tentang amalan, kita punya ember amalan pahala sendiri. Kita setiap hari fokus mengumpulkan amalan di ember tersebut, tapi kadang kita suka lupa ngecek embernya bocor apa enggak. Ya. Ada orang yang nanti akan pulang ke hadapan Allah membawa satu ember, saya udah tahajud, saya udah sedekah, saya udah haji, udah macam-macam. Dibawa di hadapan Allah, begitu dicek ternyata isinya kosong. Apa yang bisa membuat itu jebol, bocor ember pahalanya? Ya ini salah satunya adalah kekotoran hati. Ya. Nah dulu guru menyebutkan apa saja yang mesti diwaspadai, ya. Beliau menyebutkan shimun takiu cidun. Mohon maaf itu ternyata bukan ayat Al-Quran, ternyata singkatan. Shimun takiu cidun. Shi-nya syirik, munnya munafik, taknya takabur, ki-nya dengki, U-nya ujub, terakhir sidul cinta dunia. So, karena sebetulnya kita bicara penyakit fisik sama hati itu ujung-ujungnya sama dong. Mau sakit parah atau mau sakit panu juga ya. Orang kalau udah sakit atau sehat ujung-ujungnya sama, yaitu ya. Tapi bedanya kalau sakit fisik itu orang gampang ngakunya, Pak.
Datang ke dokter, kita kan pasti ditanya kan, sakitnya apa Pak yang dirasa? Ininya sakit. Nggak ada orang datang ke dokter, apa aja yang dirasa Pak? Ah nggak mau, rahasia. Itu gimana? Dokternya bukan dukun, nggak tahu gimana caranya. Kita pasti jawab, sakitnya di sini, saya sering makan ini, baru dijawab. Ya. Dan ketika kena penyakit fisik di dunia, sambil menderita, dosa dibersihkan, gugur, meninggal demi Allah penyakitnya nggak akan ikut. Misalkan mohon maaf ya, orang meninggal gara-gara kanker, tumor ganas membesar, nanti dibangkitkan kembali di hari akhir nggak ikut ke penyakitnya. Ya kan? Atau misalkan mohon maaf, meninggalnya gara-gara terlindas kendaraan besar, di hari akhir dipanggil kembali oleh Allah dihidupkan, demi Allah utuh Pak, nggak berantakan. Jadi di dunia pas ngerasain dosa bersih, digugurin, ketika dibangkitkan kembali, maka nggak ikut penyakit. Tapi kalau penyakit hati di dunia kadang nggak kerasa, setelah mati ngikut Pak efek sampingnya. Di dunia nggak kerasa, dikagumi, bahkan ngerasa nikmat kemana-mana, tangan dicium, dikagumi, dipuji oleh orang, masya Allah. Tapi ternyata gagal menjaga, lupa bahwa sebetulnya dia diperlakukan seperti itu karena Allah yang menutupi aibnya. Lupa bahwa ada merasa bahwa itu adalah dirinya yang hebat, ini dia akan ikut. Ya. Dan yang benar-benar menggugurkan tadi ada, kita bahas sedikit ya satu persatu ya. Syirik itu jelas ya. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Yang jali itu yang jelas-jelas menyembah selain Allah, nyembah ulekan sambal, nyembah botol kecap, nyembah apapun itu selain Allah, pokoknya syirik ya. Nah tapi ada yang khafi, yang halus, yaitu adalah yang biasa disebut penyakit hati, namanya riya. Nah kata Imam Hasan Al-Basri, riya itu bukan pamer sebetulnya, tapi ngelakuin satu amalan tapi bukan untuk Allah. Sholat duha nih, oh karena ada calon mertua, maka ini pun penggugur pahala yang besar banget. Yang kedua, syirik muntakiu, terus munafik, ya. Munafik ini sebetulnya adalah orangnya ya, sifatnya adalah nifak. Sederhananya kadang orang bilang di depan A, di belakang B. Tapi kata Nabi cirinya jelas. Jika bicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Ya. Dan surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim ayat 2 sampai 5-nya itu bicara tentang orang mukmin. 2 sampai 5. Ayat 6 dan 7 berbicara tentang orang kafir. Tapi ayat 8 sampai 19 itu bicara tentang orang munafik. Allah lebih benci banget ya. Dan ini pun sama, penggugur pahala yang paling besar. Syirik munafik takabur, sombong ya. Kata Nabi apa cirinya? Ada 2. Sombong itu bukan dengan ketika memakai pakaian bagus, karena Nabi pun punya pakaian bagus ketika harus berdakwah ya. Nah, tapi takabur, sombong itu adalah batarul haqq wa ghamdun nas. Yaitu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Bagi orang sombong itu yang paling benar adalah dirinya, semua tentang dirinya. Makanya biasanya 1 nggak suka dinasihatin, 2 nggak suka datang ke pengajian. Karena apa? Karena datang pengajian batinnya terusik, menyadari yang sedang dibicarakan itu adalah tentang sesuatu yang lebih benar, yaitu tentang Allah. Makanya nggak suka dia ketika mendapati ada yang lebih benar dari diri. Ya. Nah, karena tidak semua orang akan membenarkan dirinya, mau nggak mau dia harus merendahkan orang lain. Dan ini pun bahaya sekali. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di hatinya ada kesombongan walau hanya sekecil biji. Allah. Apalagi ngakunya sholat, Pak. Sehari teh ngucap minimal 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin di dalam Al-Fatihah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Terus kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk dipuji, berarti sedang berusaha untuk mencuri haknya Allah. Syirik munafik takabur dengki. Nah, dengki ini cirinya SMS. Syusyah melihat orang Syendang melihat orang Syusyah. Ini penyakit hati yang paling menderita, nolongsong. Kenapa? Karena menjadikan kebahagiaan orang lain menjadi penderitaannya.
atau penderitaan orang lain jadi kebahagiaan. Orang lain dapat gaji dinaikin, dia meriang. Dia naik jabatan tetangganya, dia setruk. Bos teman tetangganya dijadiin direktur, ya, dia mungkin jatuh koma. Ya. Padahal siapapun berusaha untuk menghalangi rezeki seseorang, kata Allah harus jadi milik dia, pasti nyampe nggak mungkin. Ini dengki itu, ayolah. Sesulit apa sih kenapa kita tidak bisa berbahagia kalau sahabat kita atau keluarga kita, saudara kita berbahagia gitu, ya? Jadi kebaikan. Ini dengki ya, menderita sekali ya. Syirik, munafik, takabur, syimun, taki, u-nya, ujub, perasaan berbangga diri walaupun gak diucap. Misalkan di asrama 2:30 ada yang bangun sendirian, yang lain masih tidur. Tapi dalam hati sambil sholat berkata, ya Allah, lihatlah, hanya aku yang bangun memujamu. Lewat dan pulang dari masjid, lewat ada orang lagi masih pada nongkrong. Ya Allah, lihatlah, mereka tidak semulia aku. Ini naudzubillah. Gak ngucap sama sekali, tapi dalam hati berasa kayak gitu. Hati-hati. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu dosa besar yang nggak kerasa itu adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Itulah dari mana kita yakin kita bakal jadi ahli surga. Kita bicara surga, Pak. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surganya Allah demi Allah hanya karena satu dosa. Apa kabar dosa kita ada berapa, Pak? Cita-cita pengen masuk sana tapi. Dan kadang udah ngerasa, masya Allah, udah punya kafling di sana. Gak ada notifikasi di email. Selamat sholat subuh yang Anda tadi telah diterima. Gak ada ya, gak bisa. Ini naudzubillah ujub. Bahkan diriwayatkan di kitab Al-Hikam tadi di situ dikutip bahwa kalau misalkan Allah, saking Allah mengetahui betapa bahayanya dosa ujub, Allah sampai dalam beberapa kesempatan dengan sengaja tidak mengabulkan permintaan hamba-Nya. Agar apa? Karena kalau ada seorang hamba yang setiap kali minta langsung dikabul, beres doa 5 menit langsung dikabul, kira-kira bakal jadi seperti apa hatinya? Congkak, aku manusia paling mulia, aku punya karomah, bla bla bla. Sengaja Allah tidak mengabulkan sebagian dari doa hambanya, supaya hamba ini ngerasa, iya ya, ternyata aku teh cuma hamba. Masalah sekecil ini, teman banyak, uang banyak, banyak yang bisa bantu, kok nggak beres-beres? Supaya sadar, iya, aku cuma hamba, tidak ada ujung. Terakhir, cinta dunia. Ya, kata Rasulullah, hubbud dunya ar-rasuli khatiyah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala masalah, pangkal dari segala dosa. Menjarain ibu sendiri, rebutan warisannya, membunuh saudara sendiri, rebutan perempuan. Fitnah ini ya, sudahlah, nggak bisa dipakai untuk beli tiket surga hartanya. Begitunya. Dan kita bercapek-capek ikhtiar semuanya, yang penting jadi amal soleh. Itu yang lebih penting dari itu semua. Anggaplah seluruh kejadian yang di alam semesta ini sesuai dengan keinginan kita, tapi nggak ada yang jadi pahala. Capek doang, ya, meninggal nggak bawa bekal. Atau sebagian keinginan kita mungkin, sebagian mungkin nggak terkabul. Tapi gara-gara itu kita diberikan amal soleh dan penggugur dosa dari dosa-dosa kita, sabarnya jadi pahala. Bismillah. Itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Izinnya kita sudah lewat waktu asar, mungkin segitu dulu yang disampaikan. Maka dikembalikan dulu kepada tuan MC-nya untuk masuk sesi selanjutnya. Tafadhol. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, murni datangnya dari diri Allah dan Rasulnya, terbebas dari kesalahan tersebut. Jika ada kebaikan, kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari yang sedikit disampaikan tadi. Allahu a'lam bishawab. Dikembalikan dulu kepada tuan MC. Izin diminum ya.